Hai YouTuber pemula, apa kabar semua? Semoga Anda sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Mas Nunu. Saya seorang YouTuber pemula juga yang sekarang mengelola kanal YouTube Nunu Chandra. Kanal ini banyak berbicara tentang bisnis online dan bisnis network marketing. Kalau Anda belum mampir, silahkan mampir dulu ya. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi di channel ini tentang sub for sub atau subscribe for subscribe, atau mungkin komunitas lain yang kemudian mengatakan bahwa view for view. Bagi Anda YouTuber pemula, mungkin Anda bertanya-tanya apakah sub for sub itu diperbolehkan oleh YouTube, apakah sub for sub itu bisa dimonetisasi, apakah sub for sub atau view for view itu legal. Mari kita jawab dengan opini dari saya pribadi. Jadi disclaimer dulu bahwa yang saya sampaikan adalah opini pribadi saya. Anda bisa berpendapat lain dan Anda bisa menyampaikannya di kolom komentar apabila Anda berkehendak, dan kita sama-sama menghargai pendapat masing-masing. Oke? Nah, apa itu sub for sub? Apa itu view for view? Sub for sub adalah ajakan untuk saling subscribe antar kreator di YouTube. Nah, ini mulai marak mungkin dari 2-3 tahun yang lalu, di mana para YouTuber pemula itu merasa bahwa penambahan jumlah subscriber itu sangat lambat, sehingga kemudian antar kreator itu kemudian saling mengajak untuk saling subscribe atau saling subscribe agar syarat pengajuan monetisasi dari YouTube itu segera terpenuhi. Berapa sih syarat subscribe untuk monetisasi? Minimal 1000 subscriber. Dan view for view tujuannya juga mirip ya, sama aja, yaitu untuk memenuhi target pengajuan monetisasi Anda atau channel Anda harus memenuhi syarat minimal 4000 jam tayang. Nah, karena banyak sekali YouTuber pemula yang mengalami kesulitan untuk melakukan atau mencapai reach dari syarat pengajuan monetisasi tersebut, maka antara YouTuber pemula saling bekerja sama untuk saling subscribe dan saling menonton video masing-masing. Jadi subscribe, yuk, amanah nih kayak gitu. Biasanya komunitas ini akan saling mensupport seperti itu dengan cara saling meminta subscribe dan saling menonton videonya. Nah, pertanyaannya adalah apakah sub for sub itu aman? Nah, sebelum menjawab itu, Anda harus paham bahwa YouTube sendiri sudah menyatakan bahwa sub for sub itu ilegal atau tidak diizinkan oleh YouTube. Maka sangat haram hukumnya kalau channel Anda ingin dimonetisasi, Anda kemudian mengajak orang lain untuk mensubscribe channel Anda dengan cara berkomentar di video-video orang lain. Jadi kalau Anda datang ke sebuah sebuah video, terus kemudian Anda di situ nyepam misalnya dengan komentar minta tolong di subscribe, itu YouTube akan membacanya dan channel Anda bisa ke-banned, karena ini adalah tindakan ilegal ya. Jadi mengajak subscribe dan menawari subscribe itu ilegal. Tapi kalau Anda melakukannya di channel Anda sendiri, meminta penonton Anda untuk mensubscribe Anda, itu masih diperbolehkan. Jadi sub for sub itu yang ilegal menurut YouTube. Ini poinnya. Nah, kemudian apakah sub for sub aman? Ya, kalau di dalam YouTube sendiri tidak aman karena jelas ilegal jawabannya. Nah, mungkin akan menjadi aman itu kalau di luar YouTube. Artinya kalau teman-teman YouTuber pemula kemudian membuat komunitas sendiri di luar YouTube, mungkin Facebook ya, grup Facebook atau grup WhatsApp, untuk di sana nge-share link video untuk minta di subscribe dan subscribe balik, atau untuk nonton dan minta ditonton balik, maka di situ mungkin secara teori aman ya. Nah, sub for sub menurut saya atau view for view menurut saya adalah cara tercepat untuk mencapai monetisasi, untuk mencapai syarat monetisasi, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Karena memang perlu sangat diakui bahwa komunitas ini misalnya ya, Anda punya komunitas sub for sub itu 1000 orang misalnya, kemudian
Anda nge-share satu video ke satu komunitas tersebut, maka 1000 orang itu akan subscribe ya ke channel Anda, maka langsung bisa terpenuhi subscriber 1000. Kemudian ketika mereka menonton mungkin video Anda 30 menit misalnya, setengah jam, kali 1000 itu sudah 500 jam. Jadi dibutuhkan hanya beberapa waktu saja, mungkin 2-3 bulan, maka syarat monetisasi channel Anda akan segera terpenuhi. Nah, saya bilang tadi adalah, menurut pendapat saya, sub for sub adalah cara tercepat, view for view adalah cara tercepat untuk Anda, channel Anda meraih syarat pengajuan monetisasi. Tapi ternyata sub for sub itu adalah cara tercepat juga agar channel Anda itu hancur, berantakan. Loh, kok bisa? Kenapa? Ya, karena algoritma YouTube itu berdasarkan ketersukaan. Berdasarkan minat ya, minat dari user. Jadi kalau Anda membuat video, menguploadnya di YouTube, maka YouTube akan menyebarkan video Anda kepada orang-orang yang sekiranya minat dengan video Anda. Nah, kalau misalnya mereka itu tidak minat, ya otomatis skip kan, tidak ngeklik. Nah, yang minat ngeklik lalu kemudian menonton. Nah, ini cara kerja algoritma YouTube itu seperti itu. Nah, bayangkan jika Anda melakukan yang namanya sub for sub, di mana Anda dengan komunitas Anda, dengan komunitas sub for sub Anda belum tentu minat dengan konten yang disajikan. Mereka mensubscribe channel Anda itu dengan harapan Anda mensubscribe balik channel mereka. Mereka menonton video Anda bukan karena minat, belum tentu minat, tapi karena punya motivasi agar video mereka juga ditonton oleh Anda. Nah, pada saat Anda mengupload video baru, celakanya mereka karena tidak minat dengan konten yang Anda sajikan, mereka tidak nonton. Lah, kalau mereka tidak nonton, akibatnya retensi channel Anda akan turun. Nah, retensi turun itu ketika YouTube menyebarkan video ke mereka, ke subscribe Anda, mereka cuek, tidak ngeklik, tidak nonton, retensi turun, otomatis rekomendasi channel Anda oleh YouTube akan turun, dan ini akan mengakibatkan channel semakin sepi. Kalaupun berhasil monetisasi, kalaupun berhasil mencapai monet, karena penontonnya sepi, otomatis penghasilan AdSense-nya juga turun. Jadi resiko untuk sub for sub ini menurut saya sangat besar bagi kelangsungan channel. Jadi saya tidak merekomendasikan kepada teman-teman, terutama YouTuber pemula, untuk melakukan yang namanya sub for sub. Nah, lalu bagaimana kalau YouTuber pemula itu untuk mengatasi lamanya atau misalnya susahnya mencapai syarat monetisasi? Nah, di sini saya akan menawarkan kepada Anda sebuah konsep baru yang coba saya tawarkan kepada Anda, yaitu yang namanya share for share. Nah, ini akan lebih menarik menurut saya karena konsep ini akan mempertemukan konten yang Anda buat dengan peminatnya secara alami tanpa adanya pemaksaan untuk subscribe. Nah, bagaimana cara kerjanya? Coba simak step by stepnya di video ini sampai akhir sehingga Anda bisa paham bagaimana cara kerja share for share yang sudah saya konsep. Nah, cara kerja share for share yang akan saya ajukan kepada Anda yang pertama adalah saya telah membuat grup share for share di Facebook. Jadi saya membuat grup Facebook, linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Kalau Anda minat dengan konsep share for share yang saya sampaikan, Anda bisa klik linknya di bawah lalu kemudian Anda masuk ke grup Facebook share for share, saya sebagai adminnya. Nah, cara kerjanya adalah ketika Anda punya video baru yang Anda publish di channel Anda dipersilahkan share ke grup tersebut, ke grup share for share YouTuber pemula. Tentunya ada beberapa syarat ya, sebuah link yang bisa di-share ke grup tersebut, ke grup share for share di Facebook. Nah, setelah Anda share, kemudian disetujui oleh admin karena valid linknya dan syaratnya terpenuhi, maka
setiap anggota grup di situ akan share link video Anda ke Facebook profil mereka masing-masing. Nah, lalu kemudian mereka mengcapture, langkah berikutnya mengcapture hasil share-nya untuk dijadikan bukti bahwa mereka sudah share, kemudian menyampaikan atau berkomentar di kolom komentar dengan mencantumkan screen capture dari hasil share mereka di Facebook profil mereka masing-masing. Sebagai bukti mereka sudah nge-share. Artinya Anda sebagai orang yang nge-share video, link video Anda di grup tersebut, tugas Anda adalah mencatat, mengingat-ingat ya, siapa saja yang sudah nge-share video Anda di Facebook profil mereka masing-masing. Nah, setelah itu ketika mereka suatu saat nge-share video mereka di grup share for share, maka tugas Anda adalah share balik ya, membalas apa yang sudah mereka lakukan, yaitu share video mereka ke profil Anda. Tugas Anda hanya itu. Jadi konsep dari share for share ini hanya ingin memperbanyak kanal untuk menyampaikan informasi tentang suatu konten sehingga nanti akan sampai ke peminatnya. Jadi di dalam konsep share for share, member group tidak wajib untuk subscribe dan tidak wajib untuk nonton video yang di-share kalau tidak sesuai dengan minatnya. Jadi hanya wajib share saja ke Facebook profil masing-masing, sehingga dimungkinkan karena penyebaran yang begitu banyak, dimungkinkan konten ini akan segera menemukan peminatnya masing-masing. Nah, nanti teman-teman dari profil Anda semua sebagai member group akan melihat di beranda mereka. Nanti kalau yang minat mereka klik dan menonton videonya, mungkin juga subscribe. Kalau tidak ya tidak masalah, berarti di skip. Jadi konsepnya cuma itu. Nah, pertanyaannya mungkin bagi Anda adalah, Bang, bagaimana kalau satu video itu di-share oleh dua akun ya, dua akun Facebook? Tentunya saya sebagai admin akan mensortir satu link itu hanya boleh di-share satu kali, dan yang di-share itu adalah video yang terbaru ya, tidak boleh video yang sudah lama di-share. Jadi aturannya adalah video terbaru yang terpublish hari itu dan di-share hari itu juga. Nah, itu yang akan diizinkan untuk diposting di grup tersebut dan hanya di-share oleh satu akun dengan jatah satu akun itu men-share satu link video saja. Jadi per hari hanya boleh men-share satu link video saja. Jadi kalau ada akun yang sehari upload 2 kali ya hanya boleh share satu aja. Ini aturannya. Jadi kalau terdeteksi kok satu akun share 2 kali atau share 2 kali di 2 kali dengan dua akun yang berbeda dan channelnya sama, tetap akan diblok yang satunya. Jadi untuk keadilan seperti itu, supaya grup ini menjadi lebih sehat. Jadi kalau Anda kepengen cepat berkembang, tentunya dengan konsep ini, channel YouTube Anda kepengen cepat berkembang dengan konsep ini, kuncinya adalah bagaimana caranya agar Anda setiap hari upload video, dan yang kedua, bagaimana caranya Anda selalu ikut berpartisipasi untuk nge-share setiap video yang sudah di-share di grup share for share YouTuber pemula. Nah, itulah konsep share for share yang saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman YouTuber pemula bisa mengambil manfaat dari konsep ini. Sekali lagi, siapa yang bergabung silahkan cek link deskripsi ya. Kita bergabung di grup Facebook, dan mungkin ada pertanyaan silahkan sampaikan teman-teman di kolom komentar. Kita belajar bersama bagaimana caranya menjadi YouTuber pemula. Saya pun masih belajar dan kita sama-sama berjuang untuk mencapai kesuksesan bersama. Thank you. Dadah, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.